Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi ini masuk ke dalam KD 3.5 di IPA kelas 8. Oke, anakku sekalian, ini peta konsep dari materi sistem pencernaan ya. Pertama kita akan membahas tentang zat yang terkandung dalam makanan, ya. Terus kita akan membahas tentang organ dan kelenjar pada sistem pencernaan, dan terakhir adalah gangguan serta penyakit dalam sistem pencernaan. Oke. Tahukah kalian, makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat tertentu? Ya, siapa yang tahu zat apa aja yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi? Oke, ya betul. Nah, hari ini kalian sudah sarapan? Atau hari ini kalian sudah makan? Makanan apa ya yang kalian makan hari ini atau pagi tadi? Oh, saya konsumsi sarapannya saya sereal, Bu. Oke. Saya roti bakar. Oh, saya nasi goreng. Saya buah. Susu ya. Cukup minum susu kalau saya biasanya Bu pagi sarapan. Oh, oke. Oke. Nah, teman-teman, makanan yang kita makan tadi kira-kira zat apa saja ya yang terkandung di dalamnya? Pernah mendengar kata nutrisi? Kira-kira apa nutrisi? Nutrisi ini atau gizi ya adalah zat yang kita butuhkan atau yang makhluk hidup butuhkan sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, sebagai pertumbuhan ya untuk pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan organ tubuh. Oke, sorry. Nah, secara umum kandungan makanan ini terbagi menjadi dua golongan. Ada yang kita sebut dengan makronutrien dan kita sebut lagi dengan mikronutrien. Dari katanya makro dan mikro. Ya, makronutrien ini merupakan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Nah, terbagi menjadi tiga jenis yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Baik itu protein nabati ataupun protein hewani. Nabati ini berarti tumbuhan, hewani adalah hewan. Ya, oke. Yang kedua adalah mikronutrien, merupakan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan makronutrien. Ada 3, mineral, vitamin, dan air. Oke, ini nutrisi ya, yang tadi zat gizi yang kita butuhkan tadi ya, ada karbohidrat, dia termasuk dalam kelompok makronutrien, makronutrisi, vitamin termasuk dalam mikronutrisi, lemak termasuk dalam makro, air mikronutrisi, mineral mikronutrisi, dan protein sebagai makronutrisi. Oke. Teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari makronutrien atau makronutrisi, boleh juga. Makro ini artinya besar kan? Besar ya, dari katanya besar. Berarti nutrisi yang dibutuhkan itu di dalam tubuh kita itu besar ya, banyak. Nah, ini pertama adalah karbohidrat. Dari katanya karbohidrat berarti karbohidrat ini mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini adalah sumber energi ya dalam tubuh kita yang mengandung unsur karbon, ya unsur kimia karbon, unsur kimia hidrogen, dan oksigen. Makanan yang mengandung karbohidrat terdapat di dalam zat pati atau tepung-tepungan ya, di dalam gula juga. Contohnya terdapat di dalam nasi, terigu, sagu, singkong, ya, dan sebagainya.
Setiap 1 gram karbohidrat yang terbakar ini akan menghasilkan energi sebesar 4-4,1 kilokalori. Nah, kelebihan karbohidrat akan disimpan di dalam hati, darah, dan otot menjadi glikogen hati, glikogen otot, dan glikogen atau gula darah. Karena itu orang yang punya komorbid penyakit bawaan itu ya biasanya itu untuk mengkonsumsi karbohidratnya sedikit diperkecil ya, ditakar lah istilahnya. Oke. Nah, ini contoh makanannya ya. Nasi, kentang, tepung, singkong, roti, gandum, ubi jala, dan lain sebagainya. Bisa kalian explore ya, masing-masing kira-kira makanan apa ya yang di sekitar kalian, yang di sekitar kita, yang biasa kita konsumsi, yang mengandung karbohidrat. Ya. Sekarang lemak ya, yang kedua adalah lemak. Lemak ini untuk setiap 1 kg berat tubuh dibutuhkan 0,5 sampai 1 gram, 1 gram ya, 1 gram lemak ya di dalam tubuh kita. Ya, sekarang kita timbang-timbang saja, kita ukur saja. Oh, berat tubuh saya 50 Bu, berarti lemak yang dibutuhkan dalam tubuh saya adalah sekian. Ya. Lemak ini terbagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu berasal dari tumbuhan, yaitu kacang-kacangan, minyak kelapa, alpukat, dan lain sebagainya. Oh, lemak hewani nih ya. Lemak hewani, ya, ini terdapat di dalam daging, mentega, telur, susu, minyak ikan, ya. Oke. Fungsi lemak itu sendiri, pertama sebagai sumber energi setelah karbohidrat, ya, pengganti karbohidrat. Oh, kalau Bu, hari ini saya tidak makan nasi Bu, tapi saya makan telur ya, terus saya minum minyak ikan, susu. Nah, itu sebagai pengganti ya. Pelarut vitamin A, D, E, dan K melindungi tubuh dari suhu rendah, melindungi organ tubuh yang penting, ya, itu adalah fungsi dari lemak. Kelebihan lemak ini akan disimpan di bawah kulit. Satu lagi ya, lemak ini juga dapat memperhalus kulit ya. Nah, biasanya orang yang memiliki tubuh berlebih lemaknya ya, biasanya ini tidak mudah untuk kedinginan di cuaca yang suhunya rendah. Protein ya, kita lihat protein di sini. Nah, protein itu ada 2 ya, seperti halnya lemak. Protein pun ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya susu, telur, daging, ikan ya. Protein nabati dari kacang-kacangan, biji-bijian ya, serealia. Nah, fungsi protein dia sebagai penghasil kalori, ya, penghasil tenaga setelah karbohidrat dan lemak pengganti ya. Membangun jaringan baru, mengganti sel yang rusak, menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh. Oke, ini makronutrisi. Sekarang kita akan beralih pada mikronutrisi. Mikro berarti tidak terlampau banyak, tidak sebanyak makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi tetap ini memegang peranan yang sangat penting. Contohnya adalah vitamin. Ya, vitamin ini sangat berperan penting dalam tubuh kita. Ya, oke. Nah, vitamin ini terbagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Terus vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kita lihat yuk tabel dari manfaat vitamin. Apa saja ya? Nah, dari vitamin A itu untuk menjaga kesehatan mata kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang juga ya, dan menguatkan gigi. Ini termasuk dalam manfaat dari vitamin A. Banyak terdapat pada wortel, labu ya, buah-buahan, hati, sereal, ini banyak. Vitamin B untuk mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah merah. Banyak terdapat di dalam gandum, makanan laut ya, sayuran berdaun hijau juga, serta kacang-kacangan. Vitamin C ya, vitamin C
Ini sangat penting untuk apa? Membantu tubuh melawan infeksi karena mensupport tubuh untuk membentuk antibodi, ya, imunitas. Terus membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan, ya, kesehatan jaringan tubuh kita. Nah, terdapat dalam buah-buahan, ya, terutama buah-buahan yang warnanya menarik. Jeruk, yang strawberry, terus tomat, ya, terus jambu merah, itu banyak mengandung vitamin C. Oke, terus vitamin D. Nah, ini vitamin D nih, berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium. Kalsium itu untuk pembentukan tulang, ya, dalam tubuh kita. Nah, banyak terdapat di dalam kuning telur, minyak ikan, ya, seperti itu. Terus vitamin E. Oh ya, vitamin D juga banyak terdapat di sinar matahari karena itu bagus sekali untuk tubuh kita, ya. Kalau kita berjemur setiap paginya, ya. Untuk membantu penyerapan vitamin D yang terdapat dalam sinar matahari. Vitamin E. Nah, ini sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting sekali, ya, bagi tubuh kita. Karena vitamin E ini juga berperanan yang sangat penting juga untuk menjaga kesehatan sel-sel darah merah. Terdapat banyak di kacang-kacangan, minyak sayur, alpukat, ya, biji-bijian. Terakhir adalah vitamin K. Nah, vitamin K membantu pembekuan darah di dalam trombosit, di dalam tubuh kita, dalam darah kita. Oke. Mineral, ya. Mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh agar fungsi tubuh kita ini tetap normal, menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, berfungsi sebagai penyusun tubuh juga, mempercepat reaksi, ya, reaksi metabolisme dalam tubuh, menjaga proses fisiologi tubuh kita. Mineral ini terdapat di dalam daging, sayuran, buah-buahan, susu, keju, ya. Selama ini kita mengenal besi, terus mengenal ada apa namanya natrium, yodium. Nah, ternyata itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Besi, kalsium, kalium, natrium, yodium, sampai sulfur itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi tidak sebanyak tubuh kita membutuhkan karbohidrat, protein, ya, lemak dan vitamin, ya, tentunya. Nah, kita lihat nih tabel manfaat mineral dari mulai kalsium sebagai pembentuk tulang, gigi, ya, sebagai kerja ototnya dan kerja saraf kita. Fosfor di sini membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi juga. Karena itu, ibu yang sedang hamil, ya, balita, remaja sampai manula, yaitu sangat membutuhkan asupan kalsium dan fosfor ini. Kalium. Nah, kalium ini untuk mengatur keseimbangan air dalam sel tubuh kita, mempercepat hantaran impuls pada saraf, ya, rangsangan pada saraf, sel saraf, dan untuk kerja otot. Jangan lupa, ya, kalian pun harus mengkonsumsi nih makanan yang mengandung kalium. Contohnya apa? Contohnya pisang, ya, kacang-kacangan. Ini banyak mengandung kalium. Itu banyak dan itu sangat kita butuhkan untuk kerja otot kita. Jangan sampai kita minus kalium sehingga otot kita tidak bisa berkontraksi, ya, akan mempengaruhi kerja otot dalam tubuh kita. Natrium, untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh, mempercepat hantaran impuls pada saraf. Kalau orang yang kecapean, ya, kecapean biasanya, kecapean tuh lelah. Nah, ini butuh larutan elektrolit. Larutan elektrolitnya ini mengandung natrium dan klorida, NaCl. Nah, seperti itu, ya, larutan isotonis di dalam tubuh kita. Terus besi, ya, Fe. Di sini bahan utama untuk menyusun hemoglobin pada sel darah merah. Banyak terdapat di dalam daging, ya, kacang, bayam, telur, ya, untuk zat besi ini. Di hati, ya, di hati.
Karena itu bagus sekali kita untuk mengkonsumsi hati ya, hati sapi, hati ayam ya, untuk menambah zat besi ini. Karena kalau kita kekurangan zat besi juga, tubuh kita akan lemas. Yodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Seng ya, menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus ya, seperti itu ya, dan mempercepat penyembuhan luka. Oke. Terakhir adalah air. Air sangat kita butuhkan pastinya. Tubuh kita ini lebih dari 70% ya mengandung cairan. Dari mulai sel tubuh kita, darah, otak itu mengandung cairan. Air juga dibutuhkan sebagai pembentuk sel dan cairan, pengatur suhu ya, pengatur suhu. Kalau kita demam ya, disarankan untuk banyak minum air putih sebagai yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh kita ya. Pelarut zat-zat gizi lain membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Kalau kita kekurangan cairan, biasanya kalau kita ke belakang tuh BAB itu akan terjadi konstipasi ya, berhubungan dengan cairan yang kita konsumsi. Anakku sekalian, air yang terdapat dalam tubuh kita ini tadi saya bilang lebih dari 70%, yaitu terdapat dalam paru-paru, darah, kulit, otot, otak, tulang ya, ini mengandung banyak cairan. Oh ya, air juga berfungsi untuk melarutkan vitamin B dan C. Ya, sangat penting sekali. Jangan sampai setiap harinya kita itu tidak mengkonsumsi air. Ya, setiap hari diusahakan kita bisa mengkonsumsi air 2-3 liter ya, diusahakan. Ya, sebagai pelarut di dalam tubuh kita. That's all, I think it's enough. Terima kasih. Saya cukup sampai di sini untuk pembahasan ini. Pembahasan zat yang terkandung dalam makanan. Kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.